Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah hari ini kita dapat belajar lagi tentang pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan belajar tentang sholat kewajibanku. Nah, minggu lalu kita telah belajar tentang akhlak terpuji ya. Ada percaya diri, kemudian mandiri ya. Nah, semua itu merupakan akhlak terpuji. Nah, diusahakan setiap hari kita harus sudah bisa mandiri. Apapun yang bisa kita lakukan sendiri tanpa merepotkan orang lain. Nah, hari ini kita masuk ke pelajaran keempat, yaitu sholat kewajibanku. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya dulu kepada kalian, apakah kalian selalu melaksanakan sholat? Apakah kalian sering melaksanakan sholat? Tentu saja sering ya. Di mana kalian melaksanakan sholat? Di masjid ya, secara berjamaah. Ada yang di masjid, ada yang di rumah. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang sholat. Nah, sebelum kita maju kepada pembelajaran, Ibu akan terangkan dulu tujuan pembelajaran hari ini apa saja. Yang pertama, agar anak-anak dapat menyebutkan arti sholat dengan benar. Kemudian yang kedua, agar kita tahu pentingnya melaksanakan sholat dengan benar. Yang ketiga, agar kita dapat mengidentifikasi contoh inti ibadah sholat dengan benar. Dan yang keempat, dapat menunjukkan contoh inti ibadah sholat dengan benar. Kenapa kita harus belajar tentang sholat? Karena sholat merupakan kewajiban kita. Sholat itu merupakan ibadah yang paling utama bagi setiap muslim. Kita muslim bukan? Muslim ya. Kita selalu melaksanakan sholat, kemudian puasa, kemudian apalagi bersedekah, banyak sekali ya. Itu merupakan kita adalah umat muslim. Nah, selain daripada kita harus rajin sholat karena merupakan ibadah pertama atau yang paling utama, itu merupakan ibadah yang memiliki banyak sekali hikmahnya gitu. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini ada gambar seorang anak sedang melaksanakan sholat. Menurutmu, kalau kita setiap hari sholat nih, tapi apakah kamu tahu apa yaitu sholat? Kemudian apakah kamu tahu apa perbedaannya sholat fardu dengan sholat sunnah ya? Ada sholat fardu itu seperti apa, kemudian sholat sunnah itu seperti apa. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, baik, sholat itu artinya adalah doa atau serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kalau boleh tahu, sholat merupakan rukun Islam yang keberapa ya? Kita ingat-ingat lagi rukun Islamnya. Rukun Islam ada 5. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Naik haji bagi yang mampu. Berarti sholat itu rukun Islam yang kedua. Sangat penting sekali ya. Nah, karena kita diperintahkan untuk sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira tujuan sholat itu untuk apa ya? Kenapa ya kita harus selalu sholat terus? Nah, jadi tujuan sholat itu adalah bentuk kita beribadah kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah. Kita sebagai manusia wajib beribadah kepada Allah, karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah telah berfirman pada surat Az-Zariyat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, kepadaku di sini adalah kepada Allah. Jadi Allah tidak akan menciptakan manusia dan jin kalau tidak ada tujuannya. Tetapi tujuan manusia diciptakan itu adalah untuk beribadah. Maka dari itu kita sudah tidak boleh bermalas-malasan lagi sholat ya. Nih, kira-kira sholat yang kalian ketahui itu ada berapa ya? Ada banyak ya sholat itu. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Nah, perbedaan sholat fardu dengan sholat sunnah apa ya?
Kalau sholat fardu itu dilaksanakan sesuai waktunya. Sesuai waktunya itu sehari ada 5 waktu. Apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, ada 5 waktu. Kalau subuh itu berapa rakaat? Biasanya 2 rakaat. Kemudian zuhur 4 rakaat. Kemudian asar 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat dan isya 4 rakaat. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita simak dulu yuk video berikut biar kalian hafal nih sholat yang harus kita lakukan. Sehari semalam 5 waktu, itulah namanya sholat fardu. Subuh, zuhur, asyar, maghrib lalu ke isya, itulah sholatku 5 waktu. Sehari semalam 5 waktu, itulah namanya sholat fardu. Subuh, zuhur, asyar, maghrib lalu ke isya, itulah sholatku 5 waktu. Bagaimana? Mudah bukan? Silahkan kalian praktekkan terus video tadi agar kalian terus mengingat sholat fardu ya. Semuanya kalau dijumlahkan menjadi 17 rakaat sehari. Ya, seperti itu. Nah, tadi kan sholat fardu, sekarang sholat sunnah. Nah, sholat sunnah itu apa ya? Sholat sunnah itu adalah sholat yang dilakukan mendapatkan pahala, dan jika tidak dilakukan tidak apa-apa. Itu merupakan sholat sunnah. Seperti apa sholat sunnah itu? Yang pertama seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, sholat rawatib. Nah, itu merupakan sholat sunnah. Nah, kalau sholat fardu itu merupakan sholat wajib. Hukumnya, jika kita melaksanakannya mendapatkan pahala, jika kita meninggalkannya mendapat dosa. Makanya kita tidak boleh meninggalkan sholat fardu. Nah, hari ini kita cukup mengenal ya tentang sholat itu apa. Jadi intinya bahwa sholat ini merupakan doa, dan kita sebagai manusia wajib beribadah kepada Allah dengan melaksanakan sholat. Nah, Allah tidak mungkin menyuruh kita sholat jika tidak ada hikmahnya. Pasti selalu ada hikmahnya. Nah, peran sholat ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Nah, ada beberapa hikmah nih yang dapat kita ambil dari sholat. Yang pertama, kita selalu ingat kepada Allah. Nah, kalau misalkan kita sebagai anak yang rajin melaksanakan sholat, kita akan senantiasa ingat sama Allah. Kemudian kalau kita ingat sama Allah, Allah juga akan ingat kepada kita. Allah akan mudah menolong kita. Karena atas kita mengingat Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, dan kita akan selamat. Kemudian yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Ini sama halnya dengan selalu mengingat kepada Allah ya. Jadi semakin kita ingat, kita semakin dekat dengan Allah. Semakin Allah dekat dengan kita, semakin kita disayang oleh Allah. Kemudian berikutnya, disiplin waktu. Nah, karena di dalam sholat ini terdapat 5 waktu dalam sehari, kita sudah bisa mengatur waktu. Bahkan ketika misalkan bangun tidur langsung mandi terus sholat subuh, kemudian setelah itu sekolah langsung sholat zuhur, setelah sholat zuhur persiapan makan dulu, persiapan untuk sekolah agama, setelah sekolah agama sholat asar, setelah sholat asar bermain sebentar, setelah bermain sebentar baru sholat maghrib, terus mengaji, sudah mengaji baru sholat isya, setelah sholat isya belajar sebentar, kemudian tidur. Nah, itu merupakan disiplin waktu, menyesuaikan waktu sesuai yang ada gitu ya, sesuai dengan yang ada gitu. Selanjutnya, hidup bersih. Kenapa? Karena sebelum sholat kita harus berwudu dulu, wajib berwudu. Maka setiap 5 kali dalam sehari kita berwudu setiap mau sholat. Itu artinya kita akan selalu bersih. Kemudian hidup tertib dan teratur. Nah ya, kita lihat dari sholat subuh sampai dengan isya itu tidak ada yang loncat-loncat ya. Seperti contohnya
zuhur dikesubuhkan atau misalkan maghrib dikezuhurkan, enggak, tidak seperti itu, tapi sudah tertib dan teratur seperti itu. Oke, selanjutnya bersikap rendah hati. Nah, semakin kita belajar sholat, maka kita akan semakin dekat dengan Allah, semakin rendah hati, tidak tinggi hati. Ya, kalau tinggi hati itu sombong, kalau rendah hati itu murah hati gitu ya, baik terhadap sesama. Kemudian selanjutnya hidupnya akan damai dan menyebarkan keselamatan. Kita nggak akan mudah marah-marah kalau udah sholat. Kemudian hati kita akan menjadi tenang dan tentram. Kita akan berbaik sangka kepada orang. Kita tidak akan mudah tergoncang oleh orang lain. Kemudian dapat membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. Kok bisa ya? Bisa karena sholat 5 waktu ini dilakukan secara berjamaah. Nah, secara berjamaah ini dilakukannya secara bersama-sama. Artinya, sholat yang dilakukan secara bersama ini dapat membina persaudaraan dan persatuan. Seperti itu. Yang asalnya dari tidak kenal menjadi kenal. Itu disatukan oleh sholat gitu. Kemudian yang terakhir, memelihara diri dari perbuatan dosa. Ya. Jadi semakin kita dekat dengan Allah, maka kita akan sangat dilindungi Allah. Kita tidak akan pernah berbuat dosa. Nah, alhamdulillah pelajaran hari ini dicukupkan sekian. Pelajaran hari ini kita mengenal tentang sholat dulu. Untuk minggu depan kita lanjut kepada praktek sholat ya. Nanti minggu depan kita belajar praktek sholat. Nah, sebelum itu, Ibu di sini punya gambar ya. Ada gambar dua gambar. Yang pertama sholat sendiri di rumah, yang kedua sholat berjamaah di masjid. Nah, coba nanti kalian ceritakan pengalaman kalian bagaimana rasanya sholat di rumah dan bagaimana rasanya sholat berjamaah di masjid gitu ya. Karena sholat ini bisa dilakukan sendiri di rumah, bisa juga dilakukan secara bersama-sama di masjid seperti itu. Nah, mungkin itu saja pelajaran hari ini. Ibu harap anak-anakku sekalian dapat memahami pelajaran hari ini. Kita perkenalan dulu tentang sholat. Nanti minggu depan kita mulai praktek sholat ya, praktek sholat. Jangan lupa juga di situ ada tugas untuk kalian menghafal niat sholat maghrib gitu. Kalau kemudian ditulis ya di buku tugas kalian beserta artinya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu harap kalian selalu sehat, kemudian selalu semangat belajar dimanapun kapanpun. Jangan lupa juga tugasnya selalu dikerjakan tepat waktu. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.